Oke, kita lanjutkan untuk video selanjutnya, yaitu how to read capacitor values. Jadi bagaimana cara membaca nilai kapasitor. Nah, pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang kapasitor elektrolit dan super kapasitor. Jadi untuk tipe-tipe kapasitor saya rasa sudah selesai sampai di super kapasitor. Selanjutnya adalah bagaimana cara membaca nilai kapasitor. Oke, saya aktifkan dulu pennya. Oke, untuk satuannya biasanya salah satunya adalah picofarad. Picofarad. Picofarad are the lowest unit used in audio circuit and is commonly associated with ceramic capacitor, as they have a really low value. 1 PF di sini, 1 PF, 1 picofarad. Jadi untuk picofarad ini adalah merupakan satuan terendah dari kapasitor. Biasanya digunakan pada rangkaian audio. Dan biasanya untuk yang nilainya picofarad ini berada pada kapasitor keramik. Jadi kapasitor keramik levelnya biasanya bisa mencapai picofarad, mungkin 1 picofarad, 2,2 picofarad, jadi seperti itu. Untuk kapasitor keramik digunakan pada rangkaian audio. Ini ya, kalau kita konversi menjadi farad, maka dia menjadi 10 pangkat minus 12. Kalau ditulis panjang seperti ini nolnya terus 1 F, seperti itu ya. Silakan dibaca sendiri karena terlalu banyak nol. Selanjutnya ada satuan yang nanofarad. Nah, kalau kita lihat di tangganya ini yang gambar kiri bawah, picofarad ini paling kecil, paling bawah sendiri. Ini ya, pico. Terus di atasnya ada nano. Terus mikro, mili, dan satuan dasar di sini adalah farad itu sendiri, F. Farad. Nanofarad. Nah, ini. Nanofarad is the most common unit. Jadi satuan nanofarad ini paling banyak ya, paling banyak, paling umum. And standard polyester kapasitor. Jadi biasanya digunakan pada polyester kapasitor atau kapasitor polyester. Usually fall within range. Jadi biasanya kapasitor polyester ini nilainya mulai berkisar 1 nanofarad. Atau di sini 10 pangkat minus 9 atau 0,000 sampai panjang ini nolnya ya, terus satuannya farad. Jadi seperti itu. Nanofarad biasanya digunakan pada kapasitor polyester. Ya, nilainya bisa mulai 1 nanofarad. Nah, terus atasnya lagi satuannya setelah nano yaitu mikro. Mikrofarad is mostly used. Jadi paling sering digunakan pada kapasitor apa? Pada kapasitor elektrolit. Nah, pada kapasitor elektrolit ini sering digunakan satuan mikrofarad, as they have higher capacitance. Nah, dikarenakan mereka memiliki kapasitor elektrolit ini memiliki nilai kapasitansi yang lebih tinggi than others, daripada yang lain, ya, daripada kapasitor keramik dan kapasitor polyester. Dan nilainya bisa mulai 1 mikrofarad atau di sini 10 pangkat minus 6. Atau kalau dituliskan nolnya jadi seperti ini. Oke, kalau kita lihat di tangganya seperti ini ya, paling kecil pico, naik jadi nano, naik lagi jadi mikro, naik lagi jadi mili, dan satuan dasarnya farad. Ya. Nah, kalau di sini dilihat di bawah ini ada angka-angkanya ya. Ada angka-angkanya 10 pangkat ini ya. Kalau farad di sini nilainya 1 farad, maka sama dengan 10 pangkat minus 3 milifarad. Sama dengan juga 10 pangkat minus 6 mikrofarad. Dan selanjutnya sampai picofarad 10 pangkat minus 12 picofarad. Nah, ada tabel juga di sebelah kanan, gambar tabel. Jadi kalau kita punya kapasitor 1 PF, 1 picofarad di sini,
maka dia sama dengan 0,001 nanofarad atau 0,000001 mikrofarad. Jadi seperti ini tabel konversi saja. Umpamanya kita punya kapasitor 1 nanofarad, di sini 1 nanofarad. Berapa pikofarad? Ya kita lihat, tinggal lihat di sebelah kirinya ini. Nah, kita lihat sama dengan 1000 pikofarad. Kalau dikonversi menjadi mikrofarad, berapa 1 nanofarad itu? Maka tinggal lihat di sebelah kanannya, yaitu 0,001. Nah, ini kanan kiri ini, jadi satu baris ini saling berhubungan ya. Dari kiri satuannya pikofarad, yang tengah nanofarad, yang kanan mikrofarad, saling berhubungan dalam satu baris. Ya, ini contoh saja ya, contoh saja. Contoh saja. Sebenarnya untuk nilainya masih banyak macamnya ya, nggak cuma 1, 10, 100, tidak. Ini contoh saja. Jadi untuk mempermudah dalam pemahaman. Selanjutnya, cara membaca kapasitor ya, kapasitor reading. Yang nomor satu ada kapasitor elektrolit. Coba kita lihat contoh yang pertama ini. Di sini tertera 405 volt. Dia menunjukkan tegangan. Jadi tegangan maksimumnya 450 volt. Tegangan maksimum dari kapasitor yang nomor satu ini. Gambar nomor satu, 450 volt. Untuk nilai kapasitansinya berapa? Nilai kapasitansinya adalah 22 satuannya UF ini, mikrofarad. Satuannya mikrofarad. Selanjutnya gambar nomor 2 yang bawah ini 220 mikrofarad. Nah, nilai kapasitansinya 220 mikrofarad. Dan tegangannya, tegangan kerjanya 25 volt di sini ya. Nah, di sini juga tertulis 25, di sini 25. Nah, terus di sini ada putih-putih. Garis putih-putih ini indication for negative terminal, katodanya. Katoda tadi disebutkan katod atau katoda. Jadi kaki yang minus, ini ada simbolnya minus plus. Yang pendek biasanya minus, kalau baru ya. Yang pendek biasanya minus, yang panjang plus pada kapasitor elektrolit. Selanjutnya di sini ada contoh lagi yang ketiga, gambar ketiga. Di sini ada tulisan Rubicon. Rubicon itu apa? Dia manufacturer name. Jadi nama apa mereknya lah, nama pabrik atau mereknya. Terus di sini ada 400 volt. Nah, berarti tegangan maksimumnya, tegangan kerja maksimumnya tegangan kerja maksimumnya adalah 400 volt. Selanjutnya di sini ada 150 mikro, berarti nilai kapasitansinya. Terus di sini ada yang plus sama yang garis putih di sini sama seperti yang tadi ya. Dia adalah katodanya atau negatifnya. Biasanya yang ada tandanya itu yang negatif. Terus ada CE ini, seri kapasitornya, kapasitor elektrolit CE. Terus di sini ada 105 derajat Celcius, merupakan tegangan maksimum, jangan sampai melebihi 105 derajat Celcius kapasitor ini karena bisa apa tadi dia mengeringkan cairan elektrolitnya, menyebabkan cairan elektrolitnya kering. Jadi jangan sampai ya. Jadi seperti itu. Begitu juga maksimum voltage atau tegangan kerja maksimumnya jangan sampai melebihi yang tertera di bodinya kapasitor. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya bagaimana cara membaca pada kapasitor keramik yang ukurannya kecil banget, kecil sekali. Nah, ini kapasitor keramik. Kita lihat poin yang pertama, keramik kapasitor are way smaller than electrolyte. Jadi kapasitor keramik ini jauh lebih kecil daripada kapasitor elektrolit. And thus the full value plus unit can be written on them. Jadi apa ya, nilai-nilainya maka karena bentuk fisiknya yang kecil, maka nilainya tidak bisa ditulis semua pada kapasitor ini, pada bodi kapasitornya. Nah, maka dari itu, instead they have a 3-digit coding system. Nah, karena dia tidak bisa ditulis pada bodinya yang kecil ini, nilai fullnya ya, umpamanya 100 PF, 220 PF. Nah, terus tegangannya berapa? Kalau memang tertulis tegangan,
itu nggak bisa ditulis secara lengkap karena memang bentuk fisiknya kecil banget, kecil sekali. Maka dia punya 3 digit coding, yaitu 3 angka kode. 3 angka kode. Bentar. Menggunakan kode 3 angka ya. Kode 3 angka. Nah ini. Di poin yang kedua. The first 2 digit. Jadi 2 digit yang pertama. Contohnya di sini 104 ya. Coret tadi 104. Nah ini angka yang 2 angka pertama. Represent the value of kapasitor. Menunjukkan nilai asli kapasitornya. Nilai kapasitornya. Menunjukkan nilai kapasitornya. Kalau 10 berarti tulis 10. And the third one, the number of zeros. Yang ketiga adalah jumlah nolnya. Berarti 10 tambahi 40 lagi. Itu 2, 3, 4. Nah berarti ini berapa? 100.000. Satuannya apa? Kapasitor keramik picofarad. Jadi seperti itu. Seperti yang tulis di sini ya. Jadi 2 angka pertama adalah nilai dasarnya. Nah, seperti itu. Angka ketiga menunjukkan yang 4 ini adalah jumlah nolnya. Kalau ditulis semuanya menjadi seperti ini. 100.000 picofarad. 100.000 picofarad. Atau berapa? Sama dengan 100 nanofarad. Ya, jadi seperti itu. Oke, bagaimana dengan kapasitor keramik ya? Dan ini umum juga banyak ya. Kapasitor keramik dia tidak menggunakan 3 angka tapi cuma 2 angka saja. Bagaimana? Ini. Nah, 2 angka 22 atau 47 atau 18. Ini keramik. Di bodinya cuma tertulis seperti ini saja 22. Nah, berarti dia yang angka ketiga yang nggak ada, berarti dia cukup 22. Angka yang ketiga 0 ya sudah nggak usah ditulis, berarti 22 apa? Dia 22 langsung saja picofarad. Jadi karena memang nilainya sangat kecil 22 picofarad, cukup mencantumkan 2 angka saja kalau memang nilainya di bawah 100 picofarad. Cukup mencantumkan 2 angka saja, yaitu base value-nya atau value kapasitornya. Memang kecil sekali nilainya. Kalau 47 saja pada kapasitor keramik berarti 47 PF. Kalau 18 berarti 18 PF. Kalau 33 ya sama, 33 berarti 33 PF seperti itu saja. Kalau 2 angka ya apa adanya 2 angka itu. Langsung satuannya untuk keramik adalah PF, picofarad. Jadi seperti itu. Selanjutnya polister ya, atau banyak juga dari gambarnya saya lihat itu kapasitor Miller juga termasuk salah satunya. Untuk polyester capacitor labeling works the same way than with ceramic. Jadi dia sama ya, hampir sama dengan kapasitor keramik. Tetapi apa? Tetapi they usually have more information written on them. Jadi untuk melihat nilai kapasitansinya itu caranya hampir sama dengan keramik kapasitor sebelumnya ya, yang nomor 2 itu kapasitor keramik. Jadi tetapi dia ada tambahannya, memiliki informasi tambahan, yaitu informasi tegangan kerja atau tegangan maksimumnya, di sini lebih tepat tegangan maksimum, dan toleransi ini. Jadi seperti itu, ada toleransi dan ada tegangan maksimum. Kalau yang keramik tadi kan tidak ada di situ, tidak dicantumkan tegangan maksimum dan toleransinya. Untuk yang polister ataupun yang di pasaran itu Miller, itu biasanya tercantum 2 informasi tambahan ini, toleransi dan tegangan maksimumnya. Ya ini ya.
The extra information only appears in some case. Jadi pada case-case tertentu saja dia dicantumkan, tetapi banyak juga yang dicantumkan kok. And shows the tolerance. Nah, jadi memperlihatkan toleransi di mana how much the real value can differ from the labeled one. Jadi seberapa besar nilai realnya, nilai terukurnya pada alat ukur kapasitansimeter ya, itu berbeda dengan yang tertulis di bodi kapasitornya. Jadi umpamanya di situ tertulis anggap saja 220, 220N, 220N ya tertulis. Nah, tapi toleransinya 10%. Di situ toleransi tertulis 10%. Huruf K 10%, berarti nilainya bisa 220 plus 10% dari 220 adalah 22 N ya, nano, atau 220 minus 22N. Jadi kisarannya 220 plus 22N ini berarti 242N sampai 198 nano. Jadi kisarannya toleransinya seperti itu. And the maximum voltage, nah ini kodenya maximum voltage ada yang 1H, 2C, 2D, 2A, 2P, 2E, jadi seperti itu ya untuk tegangannya. Kalau kode toleransinya FGH, JKM, jadi seperti itu. Kita lihat langsung pada kapasitor. Nah, ini contoh nomor 1, polister kapasitor atau milar ya. Di sini biasanya umum disebut milar, yang hijau itu kiri atas ini ya. 2A104J. Nah, 2A ini kode tegangan maksimum, J ini kode toleransi. T toleransi bukan temperatur ya. Toleransi 104. Nah, sama seperti keramik tadi 104, kita lihat dua angka pertama adalah base value, nilai kapasitornya. Angka yang ketiga 4 adalah jumlah nolnya, 1, 2, 3, 4. Berarti di sini 1, 0, 0, 0, 0, 0. Ya. Satuannya apa? Satuannya lagi kembali ke PF di sini. Nah, berarti 100.000 PF. Kalau kita rubah menjadi nano masih bisa. Jadi 100 nanofarad. 100 NF. Ini boleh. Bagaimana dengan 2A? Kita lihat pada slide sebelumnya untuk 2A. Di sini 2A ditunjukkan nilainya 100 volt. Berarti dia maksimum voltage-nya 100 volt. Terus toleransinya J. Berapa? 5%. Nah, benar enggak? Nah, 2A di sini 2A adalah 100 volt. Berarti maksimum voltage-nya 100 volt dan J toleransinya 5%. Berarti kesimpulannya seperti sama yang dijelaskan di sini, yaitu hasilnya 100 nanofarad plus minus 5% toleransinya dan tegangan maksimumnya 100 volt. Itu karakteristik dari kapasitor yang Anda lihat di sebelah kiri itu. Untuk di sebelah kanan, ada juga yang seperti ini. Yang sebelah kanan ini, penulisannya 474J63. Untuk nilai kapasitansinya dari 474 ini, kita lihat. 474. Dua angka pertama nilai dasarnya 47. Ketambahan 04. 1, 2, 3, 4, berarti satuannya apa? PF, tetap PF. Jadi 470.000. 470.000. Ya, tapi satuannya PF, kita rubah boleh jadi NF, nanofarad. Jadi 470 NF. Biar nggak kebanyakan nulis 0 ya. 470 NF. Nah, bagaimana dengan J? J sama seperti sebelumnya, toleransinya dia 5%. 63, nah, ada kalanya tegangan ditulis langsung seperti ini, 63. Berarti tegangannya maksimum voltage-nya 63 volt.
di situ. Nah, untuk kesimpulannya sama dengan yang ada di bawah ini nilainya. Ya, jadi nggak ada masalah ya untuk pembacaan nilai kapasitor ini. Cukup mudah. Nah, ini contoh-contohnya. Silakan dianalisa sendiri ya. Ada yang tertulis langsung di sini ya. Saya coret-coret sebentar. Ini. Nah, 47N langsung nilainya enak ini. Toleransinya yang K Anda lihat pada tabel tadi. Dan 250 ini tegangannya pasti. Yang nomor 5 ini contoh yang nomor 5. Selanjutnya di sini ada yang nomor 2. 225 ini perlu dijabarkan dulu ya. 225 berarti 22 nilai dasarnya nolnya tambah 5. Tuh 2, 3, 4, 5. Nah, berapa ini? Tuh 2, 3. 2 juta ini ya. 2.200.000. Ini bisa dirubah jadi mikrofarad juga bisa. Anda rubah sendiri. Selanjutnya J ini tadi berapa? 5% ya toleransinya. Terus di sini ada 630 volt tegangan maksimumnya. Nah, di sini juga ada 564J. Berarti 564, 56 nilai dasarnya di sini ya 4 jumlah nolnya tuh 2, 3, 4. Berarti 560.000 atau 560 N. J toleransinya 400 volt di sini. Tegangan maksimumnya. Di sini juga ada contohnya ya. Oke, silakan dianalisa sendiri. Terima kasih banyak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ini kita akan membahas tentang induktor.